Ya, pemerintah menargetkan tahun 2024 orang miskin ekstrim yang saat ini 9,9 juta turun ke 0%. Mereka adalah lapisan paling bawah dari kelompok penduduk miskin absolut yang saat ini masih 24,7 juta atau 9,2% dari total penduduk. Dan untuk membahasnya kita nanti akan bergabung bersama Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara dari Pondok Gede, Jakarta Timur. Dan di studio telah hadir Rektor Universitas Paramadina Mas Firmansyah, dan kita juga sudah tersambung dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Sadzili. Baik, saya ke Mas Firman. Mas Firman, kalau misalnya melihat target besar dari Presiden Jokowi yang lagi heboh dengan virus corona, tiba-tiba melemparkan program mengentaskan kemiskinan, khususnya yang miskin ekstrim, dari 9% menjadi 0% di tahun 2024. Anda melihat program atau ambisi ini realistis nggak sih? Ya, tentu kita semua berharap ya bahwa 0% itu bisa tercapai. Ya, artinya, tapi dalam waktu 4 tahun loh. Iya, kan ini rencana ya. Jadi tentu perlu kita support bersama-sama bahwa nanti di 2024 apakah tercapai atau tidak tercapai itu persoalan lain. Tapi sebagai sebuah panduan dan semangat bersama, saya rasa itu bisa menjadi sebuah guidance ya. Tentu kalau dibilang mudah, tentu tidak mudah gitu ya. Tapi Indonesia menjadi sedikit dari negara yang dianggap sukses untuk berhasil mengentaskan kemiskinan, gitu ya, terutama pasca era reformasi. Dan kalau memang keinginan menjadikan 0% kemiskinan ekstrim di Indonesia, tentu perlu upaya kolektif. Presiden tadi juga menyampaikan bahwa tidak cukup hanya anggaran pemerintah, meskipun kalau kita lihat di APBN ada sekitar 157 triliun di tahun 2020 saja yang dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan. Kemudian apakah ini cukup? Tentu tidak cukup ya. Program CSR dari BUMN, kemudian perusahaan swasta besar juga perlu dimobilisasi. Dan menurut saya yang krusial juga persoalan terkait dengan data. Karena kita memasuki segmen kelompok masyarakat miskin yang mungkin akan lebih sulit untuk dientaskan. Gitu ya. Artinya elastisitas anggaran terhadap pengentasan kemiskinan akan membutuhkan anggaran yang lebih besar lagi. Kemudian kelompok ini yang kedua juga rentan terkait dengan kenaikan harga. Tadi disampaikan kontribusi beras baik di perkotaan maupun di pedesaan paling besar, dan di pedesaan sekitar 24%, di perkotaan 20%, berikutnya adalah rokok. Ada administrated price, listrik, kemudian bensin, itu yang harus tetap dijaga ya. Baik. Saya ke Pak Aceh yang saat ini sudah ada di ujung telepon. Pak Aceh? Ya, Pak Aceh, Anda melihat target dari pemerintah Jokowi ini memang membangun optimisme, tapi menurut Anda realistis nggak optimisme ini? Iya, sebetulnya kalau sebuah keinginan dan harapan, cita-cita, saya kira ya boleh-boleh aja ya. Tapi tentu saya kira kita tidak realistis ya untuk mencapai sampai 0% dari angka kemiskinan di Indonesia begitu. Karena saya kira tidak ada negara di manapun ya mereka akan mendapatkan angka kemiskinan sampai 0%. Saya kira negara maju seperti Amerika saja gitu ya, atau negara-negara yang lain seperti Jepang saja, angka kemiskinannya saya kira setidaknya 0, sekian persen pasti ada gitu ya. Nah, tapi sebagai sebuah upaya, saya kira sesuatu yang sangat sangat perlu kita dukung. Dan saya kira dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, kalau kita melihat skema penanggulangan kemiskinan, saya kira memang udah on the track begitu ya. Misalnya tadi disebutkan oleh BPS bahwa penyebab utama dari kemiskinan kita itu kan misalnya soal kebutuhan pangan ya, terutama saya kira beras begitu. Pemerintah sekarang ini punya program yang namanya program Keluarga Harapan, yang itu adalah memberikan akses kepada masyarakat terhadap, pertama tentu pendidikan ya, yang kedua adalah
kesehatan gitu ya. Terus yang ketiga kelompok disabilitas dan yang keempat adalah lanjut usia begitu. Dan ada program seperti BPNT. Sementara untuk menanggulangi masalah akses terhadap energi listrik, BBM dan lain-lain, saya kira kan juga ada subsidi energi yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang berpenghasilan rendah begitu. Nah, masalahnya kan sebetulnya tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Firmansyah tadi ya. Saya selalu bicara soal di Komisi 8 dan kebetulan saya sangat intens sekali mengkritisi soal akurasi dari data kemiskinan. Masalah data ini ya? Menjadi sangat penting data kemiskinan itu supaya apa? Supaya program-program tersebut tepat sasaran. Ya, Pak Aceh. Ya. Pak Aceh, terkait dengan program yang target yang diinginkan oleh pemerintah ini adalah kemiskinan ekstrim, Pak. Nah, ini kan agak sedikit membingungkan ini dibandingkan dengan kemiskinan absolut. Ini sebenarnya bedanya apa begitu? Karena kalau data dari BPS untuk kemiskinan absolut itu sekitar 24 juta jiwa. Sementara untuk kemiskinan ekstrim ini hanya 9 juta jiwa. Ini bisa nggak Anda membedakan ini, Pak? Ya, justru itulah ada beberapa istilah dasar di dalam pengukuran kemiskinan ya. Ada yang disebut dengan misalnya keparahan kemiskinan, ada yang disebut dengan kedalaman kemiskinan ya. Kemiskinan ekstrim saya kira kalau kita hapus tentu kalau kita sebagai sebuah cita-cita sekali lagi tentu sepertinya memang agak sulit begitu. Walaupun memang untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim ya itu menurut saya memang perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif. Kan tidak semua orang ya atau semua warga negara memiliki kemampuan untuk bagaimana dia bisa melepaskan diri dari masalah ekonomi gitu ya. Karena misalnya kita tahu bahwa di kita masih ada kelompok lanjut usia, di kita masih ada kelompok disabilitas, di kita ada kelompok yang memang aksesnya terhadap pendidikan, aksesnya terhadap kesehatan itu masih ada yang sangat terbatas. Saya ambil contoh misalnya kan harus kita akui bahwa tingkat kemiskinan saat ini yang paling tinggi itu misalnya di Papua begitu. Dan menghilangkan kemiskinan di Papua itu kan membutuhkan dukungan bukan saja soal bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, ya, sandang, ataupun akses mereka terhadap infrastruktur. Tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana tadi soal infrastruktur yang menurut saya agak sulit dikerjakan dalam jangka waktu misalnya sisa pemerintahan ini 4 tahun ke depan. Ya, artinya butuh koordinasi yang bagus antar kementerian dan lembaga begitu Pak Aceh ya? Tentu. Kita ingin ya tentu sebagai sebuah keinginan ya antara apa yang disebut dengan kemiskinan ekstrim gitu ya dengan kemiskinan yang tadi disebutkan, tentu kita harus punya keinginan kuat untuk itu gitu loh. Oke, Pak Aceh, dari program-program yang sudah ditawarkan atau yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini, apa sebenarnya tantangan terberat sehingga nampaknya susah juga untuk tadi disampaikan oleh Prof. Firman untuk menghilangkan miskin ekstrim ini susah begitu? Apa nih tantangan terbesarnya sebenarnya? Tantangan terbesarnya menurut saya adalah bahwa pertama saya kira ya bahwa kalau kita melihat kemiskinan struktural tentu harus pendekatannya adalah kebijakan ekonomi yang pro terhadap rakyat miskin. Dan kalau kita lihat dari program-program yang ada, memang saya kira sudah lebih baik begitu. Yang saya sebut sudah on the track begitu ya. Nah, tapi kan kita juga tahu bahwa ada persoalan budaya juga gitu ya, yang menghinggapi masyarakat kita, dan itu merubah mindset soal bagaimana menghadapi dan menanggulangi kemiskinan, itu tentu memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, baik pendekatan struktural maupun pendekatan kultural. Nah, pendekatan justru menurut saya yang agak
yang agak sulit itu adalah bagaimana kita menyelesaikan pada pendekatan kultural ini. Misalnya mendorong masyarakat agar punya akses terhadap pendidikan, agar mereka juga didorong memiliki jiwa entrepreneurship, agar mereka juga memiliki keinginan untuk mengambil pendidikan yang tinggi. Nah, secara program sebetulnya ini bisa kita selesaikan dengan misalnya pemerintah punya program penerima PKH punya hak untuk mendapatkan kartu Indonesia kuliah begitu ya. Itu bagus. Tapi apakah kemudian mereka mau atau tidak? Ini kan kembali kepada soal problem kultural kita. Baik. Nah, jadi menurut saya yang harus kita dorong sebetulnya juga bukan hanya soal pemerintah mendorong itu semua, tetapi juga mendorong apa yang disebut dengan pendekatan yang kemiskinan budaya kita. Pak Aceh, satu lagi Pak Aceh. Yang menjadi kendala adalah masalah data. Tadi sempat disampaikan juga, ini kan sudah ada perpresnya dari Presiden Jokowi yang mengeluarkan Perpres nomor 39 kalau tidak salah ya tahun 2019. Ini bagaimana progresnya untuk data Indonesia Satu Data ini? Ya, kami harus akui bahwa dari sekian banyak pendataan, kan sekarang ini kan kami di Komisi 8 ini lagi mendorong dan mendukung program apa yang disebut dengan DTKS. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Kesejahteraan Masyarakat ya. Dan ini data ini dipergunakan ya bukan saja oleh Kementerian Sosial tetapi juga Kementerian SDM untuk subsidi dari energi. Kemudian data ini juga dipergunakan untuk Kementerian Kementerian Kesehatan karena ini kan menyangkut dengan PBI, program bantuan iuran untuk program BPJS begitu ya. Dan tentu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk program Kartu Indonesia Pintar. Nah, kalau datanya tidak tepat disebabkan karena misalnya inclusion error maupun exclusion error yang seharusnya misalnya kelompok miskin ini mendapatkan bantuan sosial tetapi dia tidak mendapatkan bantuan sosial, itu kan menambah masalah bagi problem kemiskinan kita. Nah, oleh karena itu kami mendorong ya kepada pemerintah, terutama ke Kementerian Sosial, pertama bahwa memang kita ini sudah punya teknologi informasi yang luar biasa canggih gitu. Nah, pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, memang problem utama seperti yang selalu kami sampaikan, daerah ini juga seharusnya memiliki kesadaran yang sama untuk memberikan data yang objektif karena proses verifikasi dan validasi data ini tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan yang penuh gitu ya. Dan di situ ada faktor subjektivitas yang dilakukan oleh para pendata. Baik Pak Aceh, Pak Aceh ditahan dulu komentarnya. Saya mau minta tanggapan dari Prof. Firmansyah. Prof, tadi ini saya berubah manggilnya jadi Prof nih tadi kan. Enggak, nama aja enggak. Jadi gini, Prof, kalau misalnya yang dibahas dari Pak Aceh tadi ini masalah data, kemudian juga masalah sinkronisasi atau koordinasi antara lembaga dan kementerian. Anda melihatnya seperti apa sih koordinasi antara pusat dan juga daerah untuk mengentaskan kemiskinan ini? Iya, pertama saya rasa antara BPS dan Kementerian Sosial harus duduk bersama ya. Seringkali dari luar kita melihat bahwa data dari BPS dan data dari Kementerian Sosial itu dia. Masing-masing lembaga kadang-kadang punya data sendiri begitu kan? Ya, sementara TNP 2K itu juga memiliki data juga. Jadi ada masa di mana kita mendapatkan support dari Bank Dunia untuk memperbaiki kualitas data tersebut. Saya rasa TNP 2K, kemudian Kementerian Sosial, kemudian juga BPS harus duduk bersama untuk menyepakati standar pengukuran angka kemiskinan dan pola penyebarannya. Nah, kembali lagi tadi memang secara persentase angka kemiskinan tinggi di luar Pulau Jawa. Tetapi secara jumlah saya rasa
dari 24,97 juta orang miskin di Indonesia, 12 jutanya ada di Pulau Jawa. Justru terbanyak begitu ya orang miskin di Jawa. Jawa Timur, kemudian Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi untuk mengurangi separuh dari jumlah penduduk miskin di Indonesia, sebenarnya intervensinya dan kualitas pengadministrasian data di Jawa menurut saya bisa dapat untuk menjadi sebuah entry point. Artinya bukan masalah logistik juga kan, tadi disebutkan kalau masalah Papua kan logistik begitu kan kesananya. Nah kalau daerah Jawa ternyata paling banyak Jawa juga 12 jutaan, apa sebenarnya yang jadi masalah kalau untuk menuntaskan kemiskinan di Jawa? Ya, tadi Pak Aci juga menyampaikan salah satu poin penting ya, bukan hanya koordinasi dan harmonisasi program antar kementerian, tetapi juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seringkali kita juga memperhatikan bahwa ada semacam overlapping program, dan overlapping program ini kadang-kadang diperparah dengan data yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Artinya masing-masing punya kepentingan juga begitu? Iya, sehingga mungkin di lapangan ada orang-orang yang harusnya mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan bantuan, tetapi mereka yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan malah dapat bantuan. Dan kondisi di lapangan juga kadang-kadang hal ini diperburuk oleh kontestasi politik di daerah juga. Gitu ya. Jadi pilkada, saya rasa harmonisasi dan kesatuan program antara pusat dan daerah juga menjadi salah satu kunci. Baik Prof, kita harus break dulu, dan Pak Aceh terima kasih tadi sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa kami akan segera kembali saja.